Ya, shalom, selamat pagi para jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk kita sama-sama bersekutu, kita menikmati hadirat Tuhan. Oh Yesus, kami pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami, Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memegang kendali, Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami datang, Tuhan, dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau, Bapa. Biarlah Engkau hadir, Engkau yang bertahta atas setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin Tuhan. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Amin Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Amin. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak terima segala pujian kami. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kau panggil Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Amin. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Maka kita puji Dia. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
yang hidup. Ku mau memujimu, mari kita sama puji Dia, kita sembah Dia. Ku mau menyembah-Mu, amin Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak terima segala pujian, segala hormat kami Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, amin Tuhan, kami mau selalu puji Engkau. Aku mau menyembah-Mu, aku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekarang kita katakan, biarlah segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Dia. Memuji-Mu, amin. Aku mau menyembah-Mu.
Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mau memuji Engkau Tuhan. Amin. Biarlah pada pagi hari ini, biarlah hanya namanya yang ditinggikan, biarlah hanya namanya yang dipuji. Amin Yesus. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa Tuhan. Gak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin-Mu Bapa. Dan kami percaya bahwa untuk selama-lamanya Engkau Allah yang kami yang sungguh baik dan sangat baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami semua siap untuk memuji Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita semua untuk bagi berdiri bersama-sama, baik di sini maupun yang di rumah. Kita mau bersuka cita apapun yang kita alami hari ini. Amin. Biarlah Yesus yang menjadi sukacita kita. Dunia takkan mampu memberikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah memulihkan, ku punya raja yang indah. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan, tapi kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan
puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk kembali para jemaat Tuhan. Kita mau sama siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Engkaulah pengharapan kami Yesus. Saat kami tidak tahu Tuhan, kami harus berlari kemana, berlari kepada siapa Tuhan, kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau, Tuhan kami, Raja kami, Bapa. Kami tahu hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami, memulihkan dunia ini Tuhan, memulihkan setiap kami, karena Engkau yang memiliki bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu
setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Biarkan Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Kami memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami memulihkan Tuhan setiap kami. Biarkan Tuhan kuasa-Mu Kau nyatakan Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah-langkah kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jika sebenarnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi terang untuk menerangi setiap langkah-langkah kami, menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Boleh kami boleh menjadi semakin indah Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita masih melakukan ibadah streaming pada pagi hari ini. Ya, hari-hari ini kita masih dalam kondisi masih mengalami ya masa-masa wabah ini, dan kita nggak tahu juga sampai kapan kita akan tetap mengadakan ibadah streaming. Kita nggak bisa bertemu satu sama lain, tapi biarlah kasih Kristus selalu ada bersama dengan kita ya. Saudara, bahwa hari-hari ini kondisi ini kita nggak tahu ya sampai kapan. Dan semakin banyak hal jika berkelanjutan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, mungkin berbulan-bulan kita nggak tahu saudara. Dan apa yang terjadi di hari-hari ini, banyak orang yang mulai merasa khawatir, mulai merasa putus asa, mulai merasa yang namanya kebosanan saudara. Ketika mereka tinggal di rumah, mereka bekerja di rumah, belajar di rumah saudara. Mungkin ada yang mulai bosan dan berteriak, sampai kapan ini terjadi gitu ya. Work from home, stay at home saudara. Kita harus mematuhi aturan pemerintah. Kita di rumah saja saudara. Nah, di rumah saja mungkin kita mulai bosan, mulai bingung kita harus ngapain. Mungkin mulai ada yang stres, mungkin mulai ada yang sudah bosan dan sumpek saudara, dan mulai membayangkan enaknya jalan-jalan di sana saudara. Dan kita dalam kondisi seperti ini banyak hal yang terjadi. Dalam kondisi ekonomi mulai banyak yang terjadi PHK, mulai banyak yang namanya usaha-usaha yang mulai mengalami kesulitan. Karena kita nggak boleh keluar, kita mulai menghemat, ya, mulai menghemat kebutuhan kita mulai tidak membeli sesuatu yang tidak perlu, dan kita jarang sekali kita belanja, gitu ya, kecuali kebutuhan pokok. Banyak usaha-usaha yang mulai goyang, saudara, di hari-hari ini. Saudara, dan apa yang terjadi ketika kita mulai mengalami masa-masa seperti ini, saudara? Kesulitan ekonomi di mana-mana, banyak hal yang terjadi. Mungkin ada keluarga-keluarga yang suaminya mengalami di PHK. Mungkin ada keluarga-keluarga yang orang tuanya, tokonya mulai sepi, saudara. Mulai usaha-usahanya yang mulai banyak yang mengalami kegoncangan. Dan kita nggak tahu ini akan terjadi sampai kapan. Kegoncangan demi kegoncangan ekonomi yang terjadi di sekeliling kita, saudara, yang mungkin juga kita alami. Dan semuanya pasti terdampak dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita yang punya tabungan, kita jangan hambur-hamburkan. Kita mulai menyimpan dalam ladang-ladang lumbung kita, saudara, untuk masa-masa kesusahan. Dan mungkin kita nggak semua orang juga kita punya tabungan. Ada beberapa orang di kita mungkin juga masih berkecukupan, cukup di saat yang tepat, saudara. Tetapi saudara, di saat-saat ini mungkin kegoncangan demi kegoncangan yang kita alami, kita belajar dalam kondisi apapun kita tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin kekhawatiran demi kekhawatiran mulai melanda kita, mulai melanda keluarga kita, mulai melanda orang tua kita, mulai melanda banyak orang, saudara.
Orang dunia mulai dihinggapi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan mulai banyak kejahatan-kejahatan di luar sana. Banyak sekali kejahatan yang terjadi dan kita mulai khawatir. Kita banyak mendengar berita-berita. Bolehkah kita dengar berita? Kita perlu, saudara, kita dengar berita supaya tahu apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi, saudara. Tapi jangan sampai, saudara, berita-berita itu akan lebih memenuhi pikiran kita, lebih memenuhi jiwa kita daripada firman Tuhan, sehingga hidup kita penuh dengan kekhawatiran, kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Hari ini firman Tuhan mau katakan kepada kita, jangan kamu khawatir. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, saudara, dalam kondisi yang terjadi di sekeliling kita atau yang sedang kita alami, saudara. Walaupun sepertinya hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik buat kita semuanya. Saudara, mungkin ada beberapa orang, teman-teman kita yang mengalami pemotongan gaji, mungkin mengalami PHK, mereka harus tinggal di rumah, nggak tahu harus makan apa, saudara. Mungkin kita mengalami hal-hal seperti ini, dan kesusahan demi kesusahan itu mungkin terjadi. Di masa-masa seperti ini, Tuhan mau katakan, jangan sampai damai sejahtera, sukacita hilang dari kehidupan kita. Firman Tuhan mau tinggalkan sebuah ayat, ya saudara, memberikan suatu pesan-pesan buat kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, saudara, kita mau buka sama-sama. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, saya mau bacakan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, firman Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang dari Yesus Kristus ditinggalkan buat kita, saudara. Nah, apa yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti apa yang diberikan dunia kepada kita. Kita merasa bahwa kita damai sejahtera, kita bahagia, tidak khawatir apabila kita memiliki sesuatu yang kita rasa aman, saudara. Kita merasa damai sejahtera jika tabungan kita ada banyak. Tabungan di bank kita masih cukup untuk 7 turunan, gitu ya. Maka kita damai, wah, saya nggak akan terdampak ini. Walaupun toko sepi, walaupun perusahaan harus tutup, saya tetap bisa survive karena tabungan saya banyak. Tapi itulah damai sejahtera yang diberikan dunia, bukanlah damai sejahtera yang Tuhan berikan, saudara. Beda. Walaupun kita punya banyak tabungan, belum tentu kita merasa damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai sejahtera yang sejati, yang walaupun kondisi kita tidak memungkinkan, sepertinya kita mengalami sukacita, sepertinya kita mengalami damai sejahtera, tapi itulah damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal. Saudara, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, dalam masa-masa kesulitan ini, apakah kita masih memiliki damai sejahtera? Apa kita masih memiliki sukacita? Apa kita masih memiliki pengharapan di dalam Kristus? Ataukah hidup kita selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, saudara? Orang yang selalu khawatir, ketakutan, saudara, ketika dia melihat berita sesuatu, ada kejahatan, dia selalu khawatir. Berapa banyak narapidana yang dikeluarkan, banyak yang berbuat kejahatan, dan itu meresahkan masyarakat. Sehingga banyak kekhawatiran yang muncul di sekeliling kita. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi video WhatsApp, saudara. Bahkan spion mobil itu bisa dicuri, saudara. Padahal di dalam rumah. Orang yang melompat pagar, gitu ya. Kemudian ambil congkel itu, spion kanan kiri, mungkin dijual, saudara. Wah, di sana, wah, nggak ada yang aman di dunia ini. Apapun bisa terjadi, saudara. Dan di sana jangan sampai kekhawatiran dunia ini, kesusahan dunia ini menguasai hidup kita, sehingga damai sejahtera dari Kristus Yesus itu hilang, saudara, dari hidup kita. Berapa banyak kita penuh dengan ketakutan.
Ketika kita pergi, saudara, kita penuh dengan ketakutan. Oh, nanti kalau ada copet gimana, kita kalau ada ini gimana, saudara. Tapi kita mau belajar, saudara, damai sejahtera Kristus biarlah memenuhi hidup kita. Biarlah pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus, dipenuhi oleh firman Kristus. Saudara, hari-hari ini maukah kita sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera? Firman Tuhan mau katakan, saudara, bahwa Yesus Kristus adalah Yesus yang sangat mengasihi kita. Pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, saudara, hal kekhawatiran. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-22, saya mau bacakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Saudara, hal kekhawatiran ini Yesus bicarakan kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Waktu itu Yesus berkata, jangan kamu khawatir murid-murid akan apa yang menjadi makanan, minuman, apa yang akan kamu pakai, nggak usah khawatir. Saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pengikut-pengikut Kristus yang pada saat itu, murid-murid Yesus adalah murid-murid yang sudah meninggalkan seluruh miliknya dan mereka ikut Yesus. Yang disebut murid-murid pada saat ini, saudara, murid-murid Kristus ya yang terdekat, itu ketika mereka dipanggil oleh Yesus, saudara, mereka apa? Meninggalkan seluruh miliknya dan ikut Yesus. Ada kisah dalam firman Tuhan, ada seorang yang mengikut Yesus. Dia berkata apa? Tinggalkan seluruh milikmu, bahkan tinggalkan keluargamu. Jika engkau memang harus punya keluarga, kuburkanlah dulu. Kalau ada keluarga yang meninggal, kuburkan dulu, baru ikut aku. Intinya apa? Yang menjadi murid-murid Kristus harus merelakan semuanya dan mereka melepaskan, menanggalkan semuanya dan mereka belajar mengikut Yesus. Dan ketika mereka mengikut Yesus, saudara, itu berkata kepada mereka, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Saudara, ayat yang ke-23 dikatakan, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan, jangan kita khawatir akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Saya percaya memang, saudara, firman Tuhan sudah menubuatkan di akhir-akhir zaman akan ada masa-masa kesusahan. Masa-masa kesusahan itu pasti akan datang, saudara. Dan bagaimanakah kita menghadapi masa-masa itu? Kita harus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer. Kita belajar pada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kehidupan kita. Ayat yang sebelumnya, saudara, dikatakan, saudara, mengenai pengajaran khusus bagi murid-muridnya. Ayat pasal 12 ayat yang ke-6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit, sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus yang memelihara kita. Jangan kita takut, jangan kita khawatir terhadap apapun, saudara. Saudara, ketika ayat ini berbicara kepada kita, saudara, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, ketika kita mengalami kondisi yang baik-baik, mungkin firman ini hanya merasa, oh iya, ini gak boleh khawatir ya, gak boleh takut ya. Tapi kita merasa gak begitu meremah. Karena apa? Tabunganku masih banyak, aku masih bisa makan selama ini, masih bisa makan enak gitu ya, masih cukup nih pakaianku, masih banyak. Saudara, mungkin ada yang kita merasa ini nggak terlalu begitu meremah dalam hidup kita. Tapi saudara, ada masa-masa kita
ada juga yang mempertanyakan firman Tuhan ini. Apa benar Tuhan, Engkau memperhatikan aku lebih daripada burung pipit? Engkau memperhatikan aku lebih daripada burung-burung gagak ini? Kok sekarang kondisiku tidak memungkinkan? Kok sekarang sepertinya aku nggak bisa makan? Saya dengar banyak saudara orang-orang yang sharing, saudara, mengalami kesulitan, nggak bisa makan, mengalami kesulitan, nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa bayar kos. Lalu bagaimana kak firman Tuhan ini bekerja? Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Tapi kok aku masih susah, nggak bisa makan. Saudara, khawatir bukan berarti kita tidak berusaha. Khawatir bukan berarti kita berdiam diri. Khawatir bukan berarti kita menyerah. Khawatir itu artinya kita berserah, kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tapi siapa saudara di sini yang sering khawatir sehingga mempengaruhi seluruh kehidupan kita, sehingga kita mengalami keputusasaan demi keputusasaan. Kekhawatiran, firman Tuhan katakan, tidak dapat menambah sehasta saja di dalam jalan hidup kita. Artinya apa? Ketika kita khawatir, ketika hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, pikiran kita sepertinya sumpek suntuk gitu saudara ya. Apa yang akan aku makan? Kita selalu berfokus kepada apa yang akan kita makan saudara. Apa yang akan kita pakai dengan kondisi di sekeliling kita. Sehingga apa? Kekhawatiran itu membuat kita semakin down, membuat kita menyerah. Saudara, padahal kekhawatiran pikiran kita tidak akan menambah sehasta saja dalam hidup kita. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, kita mikirin sampai nggak bisa tidur, saudara, tidak akan mengubah apapun di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak akan mengubah sehasta pun di dalam jalan hidup kita, sehasta seinci pun di dalam hidup kita, 1 senti pun tidak akan bertambah, saudara, tidak akan mengubah apapun. Yang ada malah kita stres, saudara, dan akhirnya kita bisa depresi. Dan kalau depresi, banyak penyakit yang menyertainya, saudara. Karena itu jangan kita khawatir, saudara. Ayat yang ke-26 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal ini? Perhatikanlah buah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani oleh Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Saudara, ketika kita khawatir, ketika kita takut akan hidup kita, Tuhan katakan kita kurang percaya kepada Tuhan. Iman kita mulai dipertanyakan, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh kita memiliki Tuhan yang hidup? Saudara, ketika dalam kondisi yang baik-baik saja, sepertinya iman itu tidak kelihatan. Justru iman akan kelihatan di masa-masa kita mengalami masa-masa yang susah, mengalami masa-masa kesulitan. Di akhir zaman ini, saudara, iman kita akan semakin diuji. Ketika di masa-masa seperti ini, apakah kita masih tak percaya kepada Kristus, bahwa Yesus sanggup memelihara kita, bahwa Yesus sanggup memenuhi segala kebutuhan kita, bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara, saudara. Saya percaya bahwa dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur, saudara, dikatakan bahwa anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan, saudara. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kita bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Kristus. Artinya apa, saudara? Hidup kita dijamin oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Orang yang mencintai, mengasihi Tuhan. Jika ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Kristus, apakah dia tidak bisa terjatuh, saudara? Tidak bisa terjatuh, saudara? Bisa. Ada orang-orang tertentu yang berkata, kalau aku ikut Yesus, hidupku pasti baik-baik saja. Aku gak akan pernah sakit, aku gak pernah bangkrut, aku gak akan pernah kekurangan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup kita ini selalu baik-baik saja. Dalam firman dikatakan, anak Tuhan juga bisa mengalami yang namanya jatuh, saudara. Anak Tuhan juga bisa mengalami bangkrut. Anak Tuhan juga bisa mengalami sakit. Tetapi janji Tuhan kepada kita adalah ketika kita jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangan kita. Tuhan menopang tangan kita, kondisi apapun, saudara. Mungkin kita mengalami kesulitan hari-hari ini, tetapi Tuhan memegang tangan kita. Tuhan tetap memegang tangan kita. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Tuhan berperkara dalam hidup kita. Ayat yang ke-25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur ditulis oleh Daud, ya. Mungkin waktu Daud menulis ini kondisinya sudah tua, sehingga dia berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi sepanjang hidup Daud, saudara, Daud berkata, tidak pernah kulihat bahwa orang yang benar itu ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Apapun yang jadi kondisi kita, kita pegangkan firman Tuhan ini, bahwa tidak pernah orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucu tidak akan pernah meminta-minta roti. Saya percaya bahwa ketika Tuhan katakan jangan kamu khawatir, sekali lagi saya mau katakan, bukan berarti kita berdiam diri, kita nggak bekerja, kita nggak melakukan apa-apa. Kita tetap berdoa, kita berseru kepada Tuhan, dan kita meminta hikmat. Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Apa Tuhan yang harus aku lakukan? Kalau kita mungkin sedang usaha, kita melakukan sebuah usaha yang sedang sepi, usaha kita sedang kesulitan, saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini? Kita tetap berharap kepada Tuhan, dan kita berserah kepada Kristus. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tidak pernah orang benar ditinggalkan Tuhan. Tidak pernah orang yang benar dibiarkan meminta-minta roti. Banyak mujizat yang terjadi, saudara, ketika mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada kesaksian ketika seseorang, saudara, ketika dia sungguh-sungguh, dia mencintai Tuhan. Ketika dia nggak tahu, ketika dia masih kuliah, nggak tahu dia harus makan apa karena orang tuanya miskin. Tetapi selalu ada saja cara Tuhan untuk memberikan makan, seperti burung gagak ini, ya. Burung gagak ini nggak tahu dia harus makan apa, tetapi dia selalu tercukupi kebutuhannya. Saudara, di saat-saat seperti inilah mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin dengan cara yang tidak terduga, berkat Tuhan itu akan datang kepada kita. Mungkin dengan cara yang tak terduga, Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita, saudara. Ayat yang ke-29, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Janganlah cemas. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Saudara, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan adalah Bapa kita, saudara. Bapa, Dia akan memelihara anak-anaknya. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, saudara. Bukan anak-anak hantu, saudara, ya. Anak-anak Tuhan. Maka hidup kita akan bergantung sepenuhnya kepada
Bapa kita, saudara. Dan Bapa kita di surga, saudara, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, tahu apa yang kita perlukan, sudah gak usah pusing. Makan, minum, pakai, kebutuhan itu dicari oleh orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi orang yang percaya, saudara, Bapa kita tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Bapa tahu bahwa kita butuh makan. Karena itu Bapa akan menyediakan seluruh kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, saudara. Selanjutnya, ayat yang ke-31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaannya terlebih dahulu. Kalau dalam kitab Matius, ya, ayat lainnya dikatakan, tetapi carilah kerajaannya dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan dan kebenarannya, saudara, ini yang harus kita cari. Di masa-masa wabah ini, saudara, pasti banyak kehidupan kita yang berubah. Rasanya gak enak. Hari-hari rasanya berbeda. Saya sampai kadang sering bicara, rasanya aneh ya hidup ini, gitu ya. Rasanya kok gimana gitu, kok rasanya jadi aneh semua gitu ya. Hidupnya seperti berubah, kondisinya berubah gitu, saudara. Walaupun di jalanan masih ada yang ramai, saudara, tapi tetap aja ada yang berubah. Ada yang berubah, rasanya beda gitu ya, berbeda, saudara. Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini, apa yang harus kita cari? Bukan kita berfokus kepada kita mencari kebutuhan hidup, walaupun itu memang Tuhan sudah tahu bahwa kita memerlukan. Bukan berarti tadi kita berdiam diri, tetap kita bekerja, kita berharap. Tetapi Tuhan mau tekankan, dalam kondisi ini yang terlebih penting adalah kita mencari kerajaan Allah, saudara. Kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Apakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh kita mau mencari wajah Tuhan? Kita mau sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Di masa-masa seperti ini justru kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya senang sekali jika hari-hari ini dengan banyaknya perubahan kondisi yang terjadi, kita tidak boleh banyak keluar. Banyak orang, keluarga-keluarga yang mulai mengalami pertobatan, gitu ya. Mulai mengalami pertobatan, mulai banyak doa, saudara. Ya, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, saudara. Tapi biarlah kita menjadi golongan yang berubah dalam kondisi seperti ini. Berubah ke arah yang lebih baik, saudara. Berubah menjadi orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Yang dulunya nggak pernah doa, malam mengadakan mesbah keluarga. Sekarang karena apa? Suami, istri, ya, yang dulunya sering gak pernah ketemu karena kerja di kantor, sekarang punya banyak waktu untuk bersama-sama. Nah, di waktu yang bersama-sama ini apa yang akan kita lakukan? Malah tengkar terus, gitu ya. Ada kesaksian, waduh ini kalau jauhan ini malah mesra, tapi kalau dekat-dekat ini malah tengkar terus, gitu ya. Ternyata ada yang sering kumpul malah tengkar terus. Wah, bahaya gitu ya. Tapi ada juga justru di masa-masa seperti ini dalam keluarga itu ada yang namanya mesbah doa. Dalam keluarga mereka berkumpul, mereka menyanyi, memuji Tuhan, mereka berdoa bersama-sama, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, di masa-masa seperti ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Damai sejahtera Kristus, berkat-berkat, saudara. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati, saudara. Tuhan kita bukan patung, saudara, yang gak mengerti apa yang jadi kebutuhan kita, yang gak mengerti apa yang menjadi kesulitan dan pergumulan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena itu ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Saudara, ayat yang ke-32 dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan
berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Hai, janganlah takut kawanan yang kecil. Saudara, ini kelihatannya lucu gitu ya kalimatnya ya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Apa itu maksud kawanan kecil, saudara? Kalau dalam firman Tuhan seringkali dikatakan bahwa kawanan kecil itu adalah kawanan domba, saudara. Kawanan domba. Jika di sini firman Tuhan katakan jangan takut hai kamu kawanan kecil, artinya jangan takut hai kamu domba-dombanya Tuhan, domba-dombanya Allah. Dan kita adalah domba-domba itu, saudara. Yesus adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Sekali lagi Tuhan mau tekankan kepada kita, jangan takut, karena Bapamu telah berkenan memberikan kerajaan kepada kita. Ketika kita berkata kepada Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan memberikan kerajaan itu, saudara. Dan itu diberikan kepada apa? Kawanan kecil, kawanan domba, saudara. Ketika kita mencari, tadi perintah Tuhan, carilah kerajaannya. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, Bapamu telah memberikan kerajaan itu. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan itu diberikan kepada kita. Artinya apa, saudara? Dalam kondisi kekhawatiran, dalam kondisi ketakutan di sekeliling kita, Tuhan telah memberikan kerajaan itu kepada kita, memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Jika Tuhan adalah gembala kita, dalam Mazmur 23, saudara, Mazmur 23, Mazmur Daud, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Saya akan bacakan, saudara. Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala kita, maka kita tidak akan pernah menjadi kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ketika goncangan terjadi di sekeliling kita, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita kenyamanan dengan membaringkan kita di padang rumput hijau, membimbing kita ke dalam air yang tenang. Ia akan menyegarkan jiwa kita, saudara. Saudara percaya ketika hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, maka jiwa kita ini adalah jiwa yang sakit, saudara. Ada orang tertentu yang punya sakit jiwa itu di bidang kekhawatiran. Selalu nggak bisa tidur, insomnia, nggak bisa tidur, kepikiran apa yang akan terjadi besok, ya, apa yang akan terjadi besok, aku ngapain ya, besok kalau, jadi memikirkan hal-hal ke depan yang belum tentu terjadi, memikirkan hal-hal ketakutan yang belum tentu terjadi, saudara, sehingga ketakutan, kekhawatiran itu menguasai jiwa dan itu merupakan salah satu penyakit jiwa, saudara. Kalau kita domba-dombanya Allah, domba-dombanya Kristus, Yesus adalah gembala kita. Di sini firman Tuhan katakan, Dia akan menyegarkan jiwa kita, saudara. Kita mau minta kepada Tuhan, kita yang jiwa kita yang sedang sakit, kita yang khawatir, kita yang takut, saudara. Kita mau katakan kepada jiwa kita, Tuhan Yesus adalah dombaku. Ia akan menyegarkan jiwaku. Ia akan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, apa saudara? Seumur hidupku. Bukan dalam kondisi kita, kondisi kenegara kita, kondisi ekonomi baik-baik, tetapi dalam kondisi apapun, saudara, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menggandeng tangan kita. Tuhan tetap beserta kita. Saudara, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam kondisi apapun, justru kita akan berdiam diri mencari wajah Tuhan, berdiam diri mencari perkenanan Tuhan. Saudara,
Yesus adalah gembala agung kita, tidak pernah meninggalkan kita. Selanjutnya saudara, ayat yang ke-33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ayat yang ke-33 saudara, ini sepertinya kontradiksi dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya Yesus menekankan, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Sepertinya ini ditujukan kepada orang-orang yang khawatir hidupnya, yang mungkin takut dengan hidup kita. Jangan khawatirlah dengan makananmu, walaupun kamu nggak punya uang, kamu tabungannya nggak ada, jangan khawatir. Tetapi saudara, dalam ayat 33 di sini malah dikatakan apa? Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Ini dalam satu perikop yang sama saudara. Habis tadi Yesus berkata jangan khawatir bagi orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan, ini malah disuruh apa? Jual segala milikmu dan berilah sedekah. Saudara, Yesus mau katakan di sini sebenarnya bahwa janganlah kita berfokus kepada harta di dunia. Justru dalam kondisi-kondisi sulit, Tuhan mau bahwa kita tidak terikat dengan dunia ini. Kita tidak terikat dengan harta kekayaan. Saudara, memberi sedekah, memberi kita menjadi berkat buat orang lain, tidak harus menunggu kita punya uang yang banyak. Janda miskin, saudara, persembahan janda miskin tidaklah seberapa. Dia memberikan dalam seluruh hartanya. Kita memberikan kepada Tuhan tidak harus ketika kita punya uang yang banyak, saudara, sehingga uang lebih-lebih kita berikan, baru kita berikan kepada Tuhan. Tetapi di sini dalam kondisi mungkin kondisi apapun, saudara, bahkan kondisi yang sulit, Tuhan mau katakan jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Ya. Tapi ayat firman Tuhan ini jangan ditafsirkan dengan semena-mena, saudara. Jangan sampai dipakai untuk menjerat jemaat gitu ya. Ya, semuanya jual milik, berikan sedekah gitu ya. Sehingga kita harus berhikmat. Ketika Tuhan meminta kita, Tuhan menggerakkan kita, memang kita menjual milik kita dan kita berbagi kepada orang lain, itu baik. Tapi jika kita memang belum digerakkan karena kita kesulitan, saudara, itu juga baik ya. Saudara, tergantung Tuhan bicara seperti kepada kita seperti apa, saudara. Tapi yang ditekankan di sini sebenarnya, saudara, bahwa Tuhan mau kita tidak terikat dengan harta di dunia. Justru kita mau menjadi berkat buat orang lain dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita kelebihan, kecukupan, dalam kondisi kita mungkin apapun, saudara. Tuhan Yesus mau katakan bahwa kita jangan mengumpulkan dan berfokus kepada harta di dunia. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Berapa banyak di antara kita hidup kita, seluruh fokus hidup kita berjuang hanya untuk mencari kebutuhan sehari-hari, saudara. Tapi kita tidak mencari kerajaan Allah, kita tidak berjuang untuk mencari harta yang di surga, saudara. Harta yang di surga yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah bisa dicuri, yang juga tidak akan dirusakkan oleh ngengat atau rayap. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada berita bahwa bank dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit ini, saudara, belum tentu yang namanya OJK ya. OJK itu bisa menjamin seluruh bank apabila mengalami krisis yang berkepanjangan. Jika kondisi ekonomi ini terus berlanjut dalam kondisi yang serba sulit dan kondisi ekonomi yang sulit, saudara, bank akan mungkin mengalami kolaps. Uang kita di bank, ya mungkin ada yang 100.000, 200.000, ada yang 1 juta, 10 juta, ada yang 100 juta, ada yang
ada yang triliun, saudara, di uang kita di bank. Saudara bayangkan, uang kita tuh hanya sebatas apa? Angka, saudara. Kita punya uang 1M, itu cuma angka. Ya, kita hanya melihat buku rekening, oh uangku 1M gitu ya. Atau uang kita 1 juta, 100 juta. Itu hanya angka, saudara. Sampai saya kemarin bicara ada beberapa orang, yo duit kita ini cuma angka, nggak akan kita nikmati kalau kita nggak beli sesuatu, ya. Baru kita nikmati kalau kita punya barang. Oh, aku punya HP, aku punya apa, itu barang kita nikmati. Tapi kalau uang, saudara, itu nggak kita nikmati. Uang kita di bank, sekedar tulisan, saudara. Dan kalau terjadi krisis dan ternyata bank-bank itu tidak bisa bertahan, dan tiba-tiba nominal kita berubah, saudara. Ya, nominal kita berubah. Yang tadinya 1M, nolnya ada 9, tiba-tiba hilang 3, saudara. Waduh, hilang 3. Hilang 3 itu sudah berapa, saudara? Ya, apa yang kita lakukan, saudara? Terus gimana gitu ya, hasil kerja keras, kita banting tulangnya sampai remuk semua, saudara ya. Kita banting semuanya demi angka yang nominal yang tercantum di bank itu, saudara. Dan ternyata nolnya hilang, gelinding 3, gelinding 4 gitu ya, saudara. Wah, kita ada bisa bayangkan apa yang akan terjadi, apa yang bisa kita harapkan di dunia ini, saudara. Kita kumpulkan harta di dunia, tidak ada yang menjamin hidup kita. Ada teman saya yang berkata, duh kalau gitu uangku terambil semua dari bank, akan aku ambil dalam bentuk uang tunai, aku akan simpan di bawah kasur gitu ya. Waduh gitu ya, disimpan di kolong gitu ya. Saya waduh mau beneran tah kayak gitu ya. Kamu uang segitu kamu mau taruh di bawah kolong, kamu sampai kapan mau naruh di sana? Nanti ada rayapnya kan? Rayapnya itu kan kertas, saudara ya. Wah, mungkin disemproti apa, kasih kapur barus, kasih semua anti rayap. Tidak akan pernah bisa mengamankan harta kita, saudara. Ditaruh di sana, rayapnya gerikiti semua, habis sudah uang kita, saudara. Itulah kenyataan bahwa hidup harta kita ini semuanya adalah fana, saudara. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Ketika perintah bank-bank itu mungkin OJK hanya bisa membantu mempertahankan sekitar, kalau nggak salah 3 atau 4 bank saja. Sedangkan yang lainnya yang tidak bisa survive, mereka akan bangkrut. Ya, karena itu hati-hatilah yang punya uang banyak. Ya. Mulai berdoa hikmat, Tuhan aku harus nabung di bank mana yang aman, yang akan dijamin ya. Saudara, itulah kondisi realita, dan hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan kita terikat pada harta di bumi. Jangan kita mengumpulkan harta di bumi yang semuanya akan fana, tidak akan berarti, semuanya sia-sia. Bahkan saya diceritain teman, saudara, dalam kondisi tahun 98 krisis ekonomi yang terjadi, kisah nyata, dan saya juga kaget kenapa ternyata ketika kondisi krisis ekonomi dia punya uang nggak tahu berapa di bank, dan ternyata ketika bank itu mengalami goncangan, saudara, apa yang terjadi? Uangnya nggak bisa ditarik, potong berapa persen, gak lucu, saudara ya. Jadi uang kita berapa, misalnya 100 juta, ternyata yang diakui oleh bank itu hanya 80% atau 70%, 30%-nya hilang karena pengaruh krisis ekonomi. Nah, wah ternyata beneran ya, saya pikir itu cuma cerita-cerita apa ya, fiksi gitu, ternyata ini beneran ada kisah nyata seperti itu. Saudara, harta di dunia dapat dirusakkan lengat, dapat mengalami pemotongan nilai, tetapi harta di surga justru akan semakin kekal, saudara. Harta di surga kita harus kumpulkan. Ayat yang ke-34 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika kita punya harta banyak, saudara,
disitulah hati kita berada. Karena itu Tuhan mau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan di hari-hari ini, saudara. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita kumpulkan harta di surga. Apa itu harta di surga? Kita mau menjadi berkat buat orang lain. Yang kita punya berkat, apa yang kita miliki, kita mau berikan sedekah, kita mau berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kita mau jadi berkat buat orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan, kita mau lakukan, saudara. Kita mau berfokus kepada kerajaan Allah. Jangan berfokus kepada hal-hal dunia ini. Jangan berfokus kepada apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Itu dicemaskan oleh orang yang tidak mengenal Kristus. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Selanjutnya, saudara, yang terakhir, Tuhan mau hidup kita berfokus kepada Kristus, bukan berfokus kepada keadaan kita. Seperti kisah ketika Yesus berjalan di atas air. Ketika Yesus berjalan di atas air dari jauh, saudara, murid-murid Yesus naik perahu. Yesus berjalan mendekati murid-murid Yesus. Mereka ketakutan. Kemudian Petrus berkata, "Yesus, apakah itu engkau? Jika benar itu engkau, maka suruhlah aku berjalan di atas air." Yesus berkata, "Ini aku, datanglah." Dan Petrus waktu itu dia melihat kepada Yesus, dia berfokus kepada Yesus, dan dia mulai keluar dari perahu, dia melangkahkan kakinya. Dan apa yang terjadi? Petrus bisa berjalan di atas air, saudara. Ini sebuah mujizat, saudara. Siapa dari yang pernah coba berjalan di atas air? Pernah coba? Ilmu meringankan tubuh, saudara. Ketika saya baca firman Tuhan ini, saudara, ketika kita baca firman Tuhan ini memang banyak nggak masuk akal. Saudara, oleh karena itu firman Tuhan, saudara, oleh karena itu firman Tuhan, saudara, oleh karena itu firman Tuhan, saudara, oleh karena itu firman Tuhan. Saya bayangkan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Petrus berjalan di atas air. Saya bayangkan Petrus berjalan di atas air, saudara. Masuk akal nggak? Sekarang ayo coba, setelah pulang ini berjalan di atas bak kamar mandi, gitu ya, saudara, kita kecemplung, saudara, kita jatuh. Tapi ini mujizat Tuhan yang terjadi, dan itu nyata. Ini bukan fiksi, saudara. Ini fakta bahwa Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi, saudara, ketika di danau itu banyak sekali tiupan-tiupan angin, goncangan-goncangan air di sekeliling Petrus. Petrus mulai ketakutan. Kok rasanya kok anginnya kenceng ya? Ini goyang rasanya. Ini kok rasanya tidak meyakinkan gitu untuk berjalan di atas air ya. Sehingga Petrus takut dan dia mulai tenggelam. Dan dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Saudara, di masa-masa seperti ini, saya percaya bahwa ketika kita berfokus kepada Kristus, mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang namanya mujizat itu pasti gak masuk akal. Dan namanya mujizat itu akan terjadi saat kita mengalami masalah. Mujizat terjadi ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita. Dan mujizat tidak pernah bisa kita pikirkan dengan akal kita, saudara. Tidak pernah bisa kita duga-duga, wah mujizatnya nanti terjadi seperti ini. Aku pengen mujizatnya seperti ini. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Kita gak bisa membayangkan cara kerja Tuhan di dalam hidup kita, cara Tuhan menolong kita gak bisa. Tetapi Tuhan akan menolong kita dengan cara-cara yang tidak tersenam oleh pikiran kita. Dan waktu Petrus berkata, "Tuhan, tolong aku," segera Yesus mengulurkan tangannya. Dengan segera, ketika kita berteriak kepada Tuhan minta tolong, Yesus tanggap, saudara. Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara, kalau banyak di antara kita menjadi orang-orang yang kurang percaya, yang hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Hidup kita berfokus kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita memikirkan apa yang terjadi di sekeliling kita, dan kita bukan berfokus kepada Kristus.
sehingga hidup kita banyak mengalami goncangan-goncangan. Dan ketika kita takut, saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Kristus. Ketika kita berteriak kepada Tuhan minta tolong, Yesus segera menolong kita. Yesus bukanlah Tuhan yang lemot ya. Lemot itu tidak tanggap. Ketika kita berkata, Tuhan tolong, gitu ya. Ketika dalam kondisi bahaya Petrus minta tolong, Tuhan ini bukan Tuhan yang lemot, yang nunggu waktu gitu ya, nunggu waktu 10 menit gitu ya baru dia setelah tenggelam, saudara. Tapi Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan menolong Petrus, saudara. Amin, saudara. Kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Teman musik silakan maju ke depan. Amin. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa Engkau tidak pernah Tuhan terlambat menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Tuhan, Kau tahu setiap kondisi kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, pergumulan setiap kami masing-masing, Tuhan. Bapa, jika ini adalah akhir dari akhir zaman, Tuhan, dan kami percaya bahwa kedatangan-Mu tidak lama lagi, Tuhan. Biar kami mempersiapkan kedatangan-Mu ini dengan sukacita, damai sejahtera. Walaupun apapun yang terjadi di sekeliling kami, apa yang kami alami, mungkin keluarga kami sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan. Mungkin bisnis kami mulai tidak lancar. Mungkin pekerjaan kami mulai terhambat. Mungkin ada yang di PHK. Mungkin ada banyak yang terjadi, Tuhan, pergumulan-pergumulan kami. Mungkin keluarga kami sedang mengalami krisis iman, krisis kasih, dan krisis yang lainnya. Tapi biarkan Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu, Yesus. Kami boleh datang kepadamu, Tuhan, bahwa kuasa-Mu, Tuhan, tidak pernah tersembunyi, bahwa kuasa-Mu sama, Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau tidak pernah berubah. Ketika kami boleh datang kepadamu, kami boleh berfokus, kami melihat pada Engkau, melihat pada kerajaan-Mu, mencari kerajaan-Mu dan seluruh kebenarannya. Kami tidak akan pernah takut, bahwa kami percaya Engkau lebih tahu segala kebutuhan kami. Engkau tahu, Tuhan, bahwa kami membutuhkan semuanya itu. Bahkan sebelum kami berdoa, sebelum kami mengucapkan sesuatu kepadamu, Engkau sudah tahu, Tuhan. Dan inilah kami, domba-domba kecil, Tuhan, kawanan kecil itu. Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan, terhilang. Engkau tidak pernah membuang kami. Bahkan satu domba yang terhilang pun Kau mencarinya, dan Kau begitu bersuka cita, saudara. Terima kasih, Tuhan. Amin, Yesus. Kami percaya mujizat-Mu nyata, Tuhan. Kami membutuhkan mujizat-Mu, Tuhan, terjadi dalam setiap hidup kami. Kami rindu, Tuhan, ada pemulihan dalam keluarga kami. Kami rindu, Tuhan, jika ada keluarga-keluarga yang mulai goncang, keluarga-keluarga yang rawan untuk terjadi pemisahan, Tuhan, biarkan Engkau sendiri yang memulihkan kami. Engkau yang memulihkan kondisi kami. Mungkin kesulitan ekonomi membuat situasi dalam keluarga menjadi tidak nyaman, menjadi panas. Biarkan kami boleh datang kepadamu, Tuhan, dan kami berharap kami boleh bersama-sama kami datang bersujud, bersama-sama kami berdoa, berseru kepadamu. Dan biarlah, Tuhan, mujizat itu nyata dalam hidup kami. Amin.
Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami. Dapat Kau lakukan. Amin Tuhan Yesus, amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita katakan sekali lagi, tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Siapa yang tidak membatasi pikiran kuasa-Mu dalam hidup kami? Kau lakukan. Amin Tuhan. Kami percaya Kami memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Kelihatan Kuasa-Mu besar Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi. itu Sanggup memulihkan kami Tuhan. Apapun kondisi kami, Kau sanggup memulihkan kami Bapa. di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, tidak terbatas kuasa-Mu Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Semua dapat Kau lakukan. Kau pulihkan Tuhan setiap jemaat-Mu yang Apa sedang yang mengikuti ibadah pada pagi hari. kelihatan Bahkan mustahil kasih setiap Tuhan Kau nyatakan pada setiap kami. itu sangat meninggalkan kami, mungkin Tuhan. bagimu. Jangan kami percaya dari hati kami. Tak terbatas Tidak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau sanggup memulihkan keluarga kami. Semua dapat Kau Kau sanggup memulihkan lakukan. setiap hati kami yang terluka. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang
berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh Tuhan, kami berharap, kami berserah kepada-Mu. Kami tidak mau khawatir terhadap apapun juga. Kami tidak mau takut terhadap apapun juga, karena kami percaya Engkau setia. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, buat setiap jemaat-Mu atau siapapun Tuhan yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami berdoa Tuhan, Kau nyatakan kuasa pada setiap kami, setiap pergumulan kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau mau jamah keluarga kami, Kau mau jamah setiap hati kami. Mungkin hati kami yang terluka, kami yang kecewa dengan kondisi ini Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang merasa kecewa dengan Engkau. Kami mempertanyakan, di manakah kasih Tuhan? Di manakah itu penyertaan Tuhan? Aku tidak merasa bahwa Tuhan menolong saya. Saya tidak merasa bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Apa yang terjadi hari ini begitu sulit. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Yesus adalah gembala kita. Tuhan akan membawa kita kepada air yang tenang. Tuhan akan membimbing kita. Tuhan akan membaringkan kepada rumput hijau. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut, karena Tuhan akan memegang tangan kita. Mungkin kita sempat izinkan Tuhan mengalami masa-masa berat. Kita mengalami masa-masa kita seakan-akan jatuh, tetapi Tuhan menopang tangan kita. Orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapannya, sekalipun ia jatuh, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Tuhan akan memegang tangan kita, Tuhan menopang tangan kita dan membawa kita bangkit kembali. Tuhan, kami berdoa, Tuhan pulihkan kondisi kami, pulihkan keadaan kami, pulihkan Tuhan ekonomi kami, pulihkan Tuhan jiwa kami yang terluka, pulihkan jiwa kami yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Pulihkan Tuhan, pulihkan kami, pulihkan kekecewaan kami, pulihkan setiap luka-luka hati kami, pulihkan keluarga kami. Mungkin ada keluarga-keluarga yang mulai krisis kasih, kasih suami kepada istri, istri kepada suami, ayah kepada anak, dan sebaliknya. Tuhan,
Di hari-hari ini kami mencari wajah-Mu, kami mencari kerajaan-Mu, dan kami percaya semuanya itu akan Kau tambahkan kepada kami. Bahkan sebelum kami meminta, Engkau akan memberikannya kepada kami, Tuhan. Dan Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan, dan Engkau lebih mengetahui, Tuhan, seluruh kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga. Tangannya terbuka atas setiap kita. Amin, Bapa. Amin, Yesus. Kuasa. Katakan. Kekuatan yang selalu baru, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari kita mau berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk kondisi bangsa kita. Kita mau berdoa, Tuhan. Kita berdoa bersatu hati atas bangsa ini, Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, pulihkan bangsa ini, Bapa. Jika hari demi hari, Tuhan, kita melihat berita yang bukan berita yang baik, Tuhan. Tapi biarlah kami bukan berfokus pada berita-berita itu, tapi biarlah kami berfokus pada firman-Mu, berfokus kepada Engkau. Dan kami boleh berdoa, Tuhan, untuk bangsa ini, bahwa pemulihan akan terjadi atas bangsa ini, bahwa pertobatan untuk keselamatan Kau bukakan atas bangsa ini. Kami berdoa, Tuhan,
Biarlah revival boleh terjadi atas Indonesia. Revival boleh terjadi atas kota kami. Revival boleh terjadi atas hidup kami. Tuhan, bangkitkan gerejamu. Bangkitkan gerejamu dari akhir zaman ini Tuhan. Biarkan gereja menjadi berkat. Biarkan gereja menjadi jawaban Tuhan. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangkitkan. Bangkitkan setiap roh kami. Roh kami yang mulai lesu Tuhan, Kamu bangkitkan kami. Bangkitkan kami Tuhan dengan api kudus-Mu Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau berikan hikmat, bijaksanaan buat segala pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kebijakan pemerintah ini boleh membawa kami, kondisi kami akan semakin lebih baik. Berikan hikmat-Mu Tuhan pada setiap dokter-dokter Tuhan yang menangani setiap pasien-pasien yang ada. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu. Jika boleh Tuhan, segera lakukan setiap ini boleh berakhir atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa turunlah belas kasihan-Mu supaya setiap penyebaran demi penyebaran virus ini boleh segera berhenti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarkan kasih setiamu Tuhan Kau nyatakan pada setiap kami. Dengan berdoa Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Pada pagi hari ini kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu membawa damai sejahtera, kasih, kuasa-Mu Tuhan yang Kau senantiasa limpahkan dalam hidup kami. Berkat baik jasmani, baik rohani, Kau limpahkan pada setiap kami. Dan biarkan Tuhan kami boleh mencari wajah-Mu, kami boleh mencari kerajaan-Mu. Dan kami percaya semua berkat-berkat akan Kau tambahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang menerima berkat-Mu. Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaan kami di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Walaupun kami seperti tidak melihat dalam mata kami, tapi kami percaya, kami berharap kepadamu bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita mau katakan amin. Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.